Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti aktor tampan Gading Martin baru saja merayakan hari lahirnya yang ke-44. Di pertambahan usia kali ini, ia mendapatkan kejutan manis dari mantan istrinya, Giselle, dan buah hatinya, Gempi. Kehebohan tak sampai di situ saja, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya masih menyala di usia 44 tahun. Gading Martin pun menggelar pesta ulang tahun super meriah di kediamannya di Andara. Pesta tersebut disulap bak festival musik megah dengan kehadiran musisi-musisi papan atas, mulai dari Ariel Noah, Sandy Sandoro, Dikta, hingga Sal Priadi. Juga terjual untuk kalian semua. Kita bisa bahagia bareng-bareng, kita sehat bareng-bareng. Kita sukses bareng-bareng. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Walau pasti. Menariknya nih Besti, di tengah ramainya pesta yang dijuluki Fest Andara tersebut, sosok Medina Dina yang santer dikabarkan sebagai kekasih baru Gading juga turut hadir mendampingi. Lantas, apakah perayaan megah ini hanyalah pelarian dari kenyataan bahwa di usia 44 tahun, ia belum juga siap membangun komitmen rumah tangga yang utuh? Bukan Reza Arab namanya jika tidak berhasil memancing rasa iris sekaligus cibiran dari netizen. Sang YouTuber sekaligus musisi kontroversial ini kembali menjadi perbincangan hangat setelah memamerkan momen langka. Mobil kesayangannya yang mendapatkan tanda tangan langsung dari bintang Hollywood Sung Kang. How do I spell your name? YB. Oh, that's your name? Yeah. It's okay, together. ¿Un Lamborghini? Oh, go. Dashboard. Right here. Alright. How do I spell your name? Sorry? How do I spell your name? YB. YB. Y B. B. That's it. What B? Yes, sir. Peter. Ada hiçbir yol boş ses. Ya, dari sana. Oh ya udah. That is the 10th or 9th? 10. Okay. Yes. You know, this is the easiest part to learn how to drive. Bagi pecinta otomotif, mendapat tanda tangan langsung dari pemeran tokoh legendaris Han dalam Fast and Furious itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Namun siapa sangka momen langka itu justru dinilai berbeda oleh warganet. Tak sedikit dari mereka yang menuding Reza Arab sengaja pamer. Benarkah ini hanyalah strategi konten Reza Arab atau hanya sekedar gaya-gayaan yang berlebihan? Selanjutnya informasi yang lagi happening banget masih kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret nama Amar Zoni. Setelah sebelumnya dipindahkan sementara ke Lapas Cipinang, kini Amar Zoni dikembalikan ke Lapas Nusa Kambangan. Seperti apa reaksi keluarga? Dan seperti apa posisi dua kuasa hukum yang saat ini menangani perkara Amar Zoni?
Benarkah ada perselisihan antara John Matias dengan pihak Amar Zoni hingga kekasihnya Dr. Camelia, hingga memilih Krisnamurti sebagai kuasa hukumnya yang baru? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, harapan untuk menghirup udara bebas kini semakin tak terlihat. Setelah Amar Zoni dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan sebagai narapidana yang high risk, pengasingan bagi narapidana kelas berat ini terjadi lantaran Amar Zoni tidak mengupayakan banding setelah diputus 7 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah oleh JPU belum lama ini. Amar Zoni dan 4 warga binaan lainnya sudah dipindahkan jam sekitar pukul 23.55, berarti masih sekitar di pukul 8. Pastinya prosesnya sebelumnya, di mana bersama dengan pengawalan kejaksaan dari kejaksaan sendiri, Kejaksaan Jakarta Pusat ya, Kejaksaan Negeri Pusat ya, Jakarta Pusat. Selanjutnya bersama dengan TNI, kepolisian juga, dan juga petugas dari Direktorat Pamintel, Pengamanan Intelijen, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kondisi Amar kini dibalik jeruji besi, sebuah drama perebutan kuasa hukum justru meledak ke permukaan. Terjadi dualisme yang membingungkan antara John Matias dengan Krisnamurti. Krisnamurti dengan percaya diri mengklaim telah mendapatkan kuasa baru dari Amar dan kekasihnya Dr. Camelia. Namun John Matias, kuasa hukum yang telah mendampingi Amar Zoni sejak tahun 2023 meradang. Ia menegaskan belum ada surat resmi pencabutan kuasa yang sah. John Matias juga menekankan bahwa ia bukanlah pengacara yang tunduk atas perintah siapapun, termasuk Dr. Camelia. Ia adalah kepercayaan mendiang ayah Amar yang rela membela sang aktor secara cuma-cuma alias tanpa dibayar. Kuasa hukum lama, sebagaimana tadi kami bertemu dengan Amar Zoni menyampaikan telah mengakhiri hubungan kuasa hukum dengan klien Amar Zoni sampai tingkat pengadilan negeri, sampai tingkat tahap ini. Jadi untuk itu kami selaku kuasa hukum Amar Zoni akan melanjutkan apa yang telah kami inginkan. Gitu. Dan secara resmi Amar belum pernah mengirim surat atau meminta ke kami untuk mencabut secara resmi. Itu harus ada pencabutan resmi yang ada tanda terima kami sebagai kuasa yang sudah dicabut. Kan nggak bisa dibacakan di media begitu aja. Seharusnya rekan sejawat kan harus memahami itu. Harusnya kan ya memberitahu ke kami bersurat ya kan, dan kemudian ada diterima. Dan kami kan udah konfirmasi ke Amar, katanya belum dicabut, kan begitu. Dan kami juga ada bukti. Ada waktu pertemuan hari Rabu kan, ya kita kan belum ada pencabutan resmi dari Amar. Kita kan dapat dari info media, Amar sendiri kan sampai sekarang belum pernah mengatakan dia menandatangani kuasa ke orang lain. Dan kemudian saya juga, kalaupun itu ada, ya silakan. Kenapa? Harus dipaham juga perkara ini kan. Kami ini datang dengan permintaan dari almarhum bapaknya dan Amar sendiri. Jadi kalau memang ada, ya itu bagi kami tidak masalah, karena ini kan perkara yang memang menuntut kewajiban kami sebagai advokat membantu Amar dalam keadaan tidak berdaya. Ya dalam hal ini pro bono, ya kan, kami ini pengacara yang tidak dibayar. Sungguh ironis nih Basti, di saat terpuruk, Amar Zoni justru terseret dalam pusaran ketidakpastian hukum. Lantas siapakah yang akan melanjutkan proses hukum peninjauan kembali alias PK yang akan diajukan oleh pihak Amar? Akankah John Matias atau Krisnamurti? Dan benarkah pergantian kuasa hukum yang terkesan sepihak ini karena perselisihan John Matias dengan kekasih Amar Zoni, Dr. Camelia? Saya tidak pernah ada perselisihan dengan Dr. Camelia, karena penunjukan saya kan bukan Dr. Camelia. Belum ada Dr. Camelia, saya kan udah jadi pengacaranya Amar, harus dipahami juga. Ya kan? Nah, harus pahami. Dr. Camelia baru Agustus
kalau nggak salah itu 2025 ya kalau nggak salah. Dan saya perkara ini Amar kan udah mulai dari 2003. Mulai lagi kami dari perkawinan, gugatan perceraian dari mantan istrinya. Kan kita lihat nanti apakah ini ya namanya Amar ini kan di psikologis yang kita harus paham juga, berubah-ubah kan. Jadi ya kami yang lebih paham tentang psikologisnya Amar. Kenapa? Kami ini menangani perkara Amar ini sejak tahun 2003. Jadi otomatis kami lebih memahami. Kemudian kami harus dipahami bahwa kami PH-nya Amar ini bukan penunjukan Amar aja, kami juga penunjukan dari keluarganya. Dan waktu itu almarhum bapaknya yang 3 kali datang sama Amar sama keluarga ke kami. Jadi kami ini bukan sebatas Amar aja penunjukannya, itu juga dari keluarga. Tentu kami nanti semua pekerjaan kami pertanggungjawabkan bukan ke orang lain, pasti ke keluarga Amar kan gitu, dan Amar sendiri. Kekacauan ini semakin nyata saat informasi pemindahan Amar ke Lapas Nusa Kambangan bocor ke telinga John Matias. Sementara Krisnamurti mengaku tidak tahu menahu dan belum menerima surat keputusan resminya. Bagaimana mungkin pemindahan Amar Zoni bisa berlangsung begitu saja tanpa koordinasi yang jelas dengan tim kuasa hukum dan keluarga? Apakah ini bukti bahwa komunikasi di antara pihak Amar Zoni benar-benar sudah berantakan? Dan bagaimana dengan nasib Amar Zoni ke depannya? Yang menurut saya paham, yang PH yang baru yang belum paham kan itu. Saya kan paham, karena apa? Saya kan menangani perkara ini kan baik yang ketiga dan keempat yang langsung di persidangan. Bagaimana proses dia dari NK dipindah ke sini? Tentu saya memahami ini karena statusnya kan pinjaman dan tidak bisa juga kita untuk menghambat untuk dipindahkan karena statusnya menjalankan hukuman yang perkara yang ketiga, bukan perkara yang disidangkan sekarang. Jadi tidak ada alasan kita untuk menunda itu. Malahan kalau itu kita tahan, malah merugikan Amar. Kenapa? Ya kalau dia tidak mematuhi aturan itu berarti kan akan ada hukuman disiplin sama dia, dianggap dia tidak menentang aturan yang ada di pemasyarakatan. Tentu akan ada sanksi nanti sama dia. Sementara Amar Zoni harus bergelut dengan dinginnya sel di Lapas Nusa Kambangan dan persiapan peninjauan kembali di tengah ketidakpastian, terlihat sangat jelas kontras dengan kehidupan mantan istrinya, Irish Bella. Tanpa banyak drama, Irish Bella kini justru semakin bersinar. Ia baru saja mewujudkan cita-citanya menjadi seorang eksekutif produser. Sebuah pencapaian besar yang ia raih berkat restu dan dukungan penuh dari sang suami, Haldi Sabri. Ini cita-cita yang paling diimpikan Kak, dinantikan dari dulu atau gimana Kak? Bisa dibilang gitu, karena ya ini suatu hal baru, balik lagi saya suka tantangan, jadi ketika dapat tawaran buat film bareng sama kebetulan teman-teman lama juga, jadi ya saya kayak ini proyek yang seru ya gitu, jadi ya wishes aja dikenyakan. Tidakkah ini menjadi tamparan keras bagi Amar? Di saat ia berjuang mencari keadilan untuk dirinya sendiri, wanita yang pernah di sisinya justru telah melangkah jauh membangun kebahagiaan yang nyata. Nusa Kambangan bersama Amar, sementara kesuksesan menanti Irish Bella. Dua dunia yang kini terpisah jurang yang begitu dalam nih Besti. Tapi akankah Amar Zoni mampu meraih keadilan baginya lewat upaya hukum peninjauan kembali alias PK nanti? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.